Istri CEO saya bab 1171-1180. Dipeluk oleh Li Qingfeng, wajah Ya Fei Bing yang mempesona sedikit memerah. Sebagai wanita cantik yang naif, ia merasa malu ketika duduk di pelukan seorang pria yang dikelilingi aroma maskulin. Qingfeng Li mengulurkan tangan dan memasukkan sedikit saripati vital ke dalam tubuhnya untuk mencegahnya terluka lebih serius. Lalu dia berdiri, menatap Baoyang dan berkata dengan dingin, "Beraninya kau menyakiti rakyatku. Kau bermain api." Mendengar kata-katanya, wajah Baoyang menjadi gelap dengan kilatan dingin di matanya. Ia berkata dengan nada menghina, "Qingfeng Li, ayo bunuh aku kalau bisa." Sebelum memasuki Pulau Es, Baoyang sudah mendengar tentang pemuda di depannya, yang dianggap sebagai yang terkuat di antara generasi muda. Namun, ia tidak takut pada pemuda itu, karena ia sendiri adalah master tingkat 4 dari alam Raja Roh. Lili tersenyum dingin dan melangkah maju, menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya dan melayangkan tinju ke arah Baoyang. Pukulan ini begitu dahsyat hingga kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya telah meninggalkan lubang besar di udara. Baoyang memucat dan terkejut, karena kecepatan gerakan Qingfeng Li terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Baoyang mengulurkan tangan kanannya dan memadatkan saripati vitalnya menjadi telapak es raksasa untuk menangkal tinju Qingfeng Li. Namun di saat berikutnya, Baoyang tertegun saat telapak esnya patah dan ia terdorong mundur. Di luar dugaannya, dia tidak sebanding dengan Qingfeng Li dalam pertarungan tadi. "Kang!" Qingfeng Li mengeluarkan pedang cahaya emasnya, dan melepaskan serangan energi pedang yang besar, menebas keras ke arah Baoyang. Gerakan energi pedang ini begitu dahsyat hingga merobek udara dan mengguncang alam semesta. Baoyang tak mampu menahannya, dan benturan itu menyebabkan lengannya patah. Terlalu kuat, bagaimana mungkin Qingfeng sekuat itu, gumam Baoyang dengan sangat terkejut. Ia berbalik dan hendak melarikan diri, tetapi Li Qingfeng bergerak sangat cepat dengan 1000 langkah naga, dan ia langsung tersangkut. Jantungnya tiba-tiba tertusuk oleh tusukan pedang cahaya emas Li Qingfeng. Baoyang melirik Qingfeng Li dengan panik, sebelum terjatuh dan mati. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit berlari ke depan untuk merobek pakaiannya guna mencari harta karun dan menemukan beberapa botol pil dan puluhan batu vitalitas. Qingfeng Li mengambil pil-pil itu dan menugaskan anak anjing hitam dan ular pemakan langit sebagai batu vitalitas untuk diekstrak dan dimurnikan. Ia datang menemui Ya Fei Bing dan membiarkannya minum pil. Esensi vital yang baru saja ia masukkan ke dalam tubuhnya hanya mampu mengendalikan lukanya untuk sementara waktu, jadi ia masih membutuhkan pil untuk membantu pemulihan dan kesembuhan total. Pil di tangan Qingfeng Li kebetulan berbahan dasar elemen es dan bermanfaat bagi Ya Fei Bing. Setelah meminum pil itu, Ya Fei Bing pulih dari cederanya dengan cukup. Kemudian, Qingfeng Li memberikan teratai es kepadanya untuk diserap, yang akan sangat bermanfaat baginya. Ya Fei Bing berjalan ke samping, memasukkan teratai itu ke dalam mulutnya, dan menelannya. Teratai es itu mengandung esensi vital elemen es dalam jumlah besar, sebesar lautan yang ganas. Ya Fei Bing mencapai tingkat keempat alam Raja Roh dengan meningkatkan kekuatannya dengan bantuan teratai es. Ya Fei Bing merupakan yang terkuat di antara tim mereka, tetapi dalam hal kemampuan bertarung, justru Qingfeng Li yang terbaik, bukan dia. Qingfeng Li dan rekan-rekannya terus bergerak maju, dan mereka menemukan harta karun lainnya setelah berjalan 1000 meter lagi. Pohon buah itu tingginya hanya lebih dari 2 meter, berwarna putih, dan diselimuti kristal es, memancarkan energi dingin. Ada 3 buah di pohon itu yang juga berwarna putih, yang disebut buah kristal es. Buah kristal es bisa sangat bermanfaat bagi mereka yang berfokus pada teknik kultivasi gaya es, dan oleh karena itu ada beberapa orang yang berdiri di depan buah itu, termasuk King Zumu, Master Sekte Raja Bambu, dan Xian Xianmu. Selain mereka, ada pula orang lain yang menatap buah-buahan itu, seperti Yun Xizang dari Sekte Pedang Meteorit, dan Hun Tianxun dari Sekte Tongkat Langit Primordial. Karena buah kristal es merupakan buah roh yang sangat berharga, semua orang ingin mendapatkannya, dan Qingfeng Li pun tidak terkecuali. Meskipun faktanya bahwa Qingfeng Li berfokus pada teknik kultivasi gaya api dan buah kristal es tidak bekerja dengan baik padanya, dia masih bisa memberikannya kepada Ya Fei Bing, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Li Qingfeng ingin mendapatkan darah naga es, dan ia tahu bahwa dengan kekuatan timnya saat ini, mustahil untuk mendapatkannya. Ia tahu bahwa ia harus memperkuat pasukannya agar dapat mengalahkan orang-orang kuat dari Istana Naga. Jika tidak, ia tetap tidak akan bisa mendapatkan darah itu meskipun ia telah mencapai puncak gunung es. Qingfeng Li harus meningkatkan kekuatannya, begitu pula dengan rekan-rekannya. Oleh karena itu, ia memilih untuk bersiaga dan bersiap memanfaatkan setiap peluang yang ada alih-alih terburu-buru. King Zumu bergerak dan menyerbu ke depan dengan harapan meraih buah kristal es, tetapi pada detik berikutnya, dia tiba-tiba diserang oleh Yun Xizang. Pedang Yun Xizang sangat kuat, membelah udara dan meninggalkan retakan udara raksasa di belakangnya. King Zumu tertegun saat ia mengayunkan pedang panjangnya ke belakang,
membawa energi pedang yang dahsyat dan bertabrakan dengan pedang lawannya dengan suara dentuman keras. Benturan itu berakhir dengan ledakan dahsyat di udara, memercikkan rumput dan lumpur ke segala arah. Deng! Deng! Mereka berdua mundur satu langkah, saling menatap dengan ekspresi khawatir. Yun Xizang, beraninya kau mengendap-endap mendekatiku, tanya King Zumu dingin, raut wajahnya berubah. Di luar dugaannya, lawannya akan menyerangnya dari belakang saat ia hendak memetik buah kristal es. King Zumu, siapa bilang buah kristal es itu milikmu? Aku juga menginginkannya, kata Yun Xizang sambil tersenyum dingin. Wajah King Zumu menjadi muram mendengar kata-kata Yun Xizang. Ia tidak akan melepaskan buah kristal es yang sangat menggoda itu, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Pedang Raja Bambu, teriak King Zumu sambil langsung menggunakan pedang Raja Bambunya. Itu adalah teknik pedang yang kuat, membentuk puluhan bayangan bambu yang melesat keras ke arah Yun Xizang. Zhang Yunxi tersenyum dingin penuh penghinaan, lalu menghunus pedang meteoritnya dan tiba-tiba menebas ke depan. Energi pedang itu mengembun menjadi puluhan meteorit hitam yang bertabrakan dengan bayangan bambu itu dengan suara dentuman keras. Karena terbuat dari meteorit, pedang itu sangat kuat, kokoh, dan tajam. Pedang itu cukup kuat untuk menahan benda-benda spiritual lainnya, dan bahkan pedang Raja Bambu pun tak mampu melukainya. King Zumu menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya dan menyerang dengan pedang panjangnya, menebas ke arah Yun Xizang, tetapi Yun Xizang selalu berhasil menangkisnya. Keduanya pun terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara di sisi lain, Hun Tianxun, Master Sekte Tongkat Langit Primordial, berniat untuk diam-diam lari dan mengambil buah kristal es dengan memanfaatkan kesempatan saat King Zumu diikat dalam pertarungan. King Fengli tersenyum dingin, karena dia pasti akan mencegah Hun Tianxun memetik buah yang dia butuhkan juga. Suara mendesing. Dengan langkah 1000 naga, King Fengli bergerak seperti kilatan petir dan mendekati Hun Tianxun dalam sekejap, menghalangi jalannya. Bab 1172. Buah Kristal Es. King Fengli, minggirlah, Hun Tianxun mencibir dan berkata dengan suara dingin. Mendengar kata-katanya, Lili King Feng berkata dengan nada menghina, kenapa harus? Coba kulihat apa yang akan kau lakukan padaku kalau aku tidak melakukannya. Cahaya pembunuh melintas di mata Hun Tianxun, pemuda di depannya begitu arogan sehingga bahkan ia diabaikan. Dia adalah Master Sekte dari Sekte Tongkat Langit Primordial sekaligus Master kuat di alam Raja Roh tingkat keempat yang telah mengalahkan banyak musuh dengan tongkat langit primordialnya. Namanya tersohor di seluruh dunia praktisi kultivasi. Hun Tianxun mengeluarkan tongkat langit primordialnya, yaitu tongkat besi hitam yang panjangnya 2 meter, setebal lengan, dan memancarkan energi mematikan. Karena tongkat langit primordial terbuat dari meteorit dan baja hitam kristal gelap, tongkat itu tidak dapat dihancurkan dan dapat melancarkan serangan dengan berat 50.000 kg. Ledakan. Hun Tianxun mengayunkan tongkat besi hitamnya ke depan, meninggalkan lubang hitam di udara saat tongkat itu menghantam keras ke arah King Fengli. Menggendong pedang cahaya emas, Li Li memilih pertarungan langsung. Ia menebas dengan energi pedang yang dahsyat dan beradu dengan tongkat langit primordial, menghasilkan percikan api yang menyilaukan. Keduanya melangkah mundur, saling menatap dengan serius. Lumayan, aku tak menyangka kau bisa melawan tongkat langit primordialku. Hun Tianxun tercengang. Namun, Lili King Feng menatapnya dengan jijik. Tadi ia mengayunkan pedangnya tanpa teknik atau niat pedang apapun, jadi ia sama sekali tidak takut setelah melihat hasil pertukaran pukulan mereka. 3 tongkat langit purba, geram Hun Tianxun, tiba-tiba mengayunkan tongkat panjangnya ke depan, membentuk 3 bayangan tongkat. Bayangan itu secepat kilat dan guntur, menghantam keras ke arah Li King Feng. Cahaya emas menembus langit. Li King Feng segera menggunakan teknik pertama pedang cahaya emas, dan kilatan cahaya keemasan dari angkasa luar langsung menghampiri Hun Tianxun, menghantam 3 bayangan tongkatnya. Tabrakan antara pedang cahaya emas dan tongkat langit purba menyebabkan ledakan langit dan percikan energi disertai suara dentuman keras di alam semesta. Semua orang di sekitar tercengang dan mundur selangkah saat melihat pemandangan ini, karena serangan keduanya terlalu kuat untuk mereka tahan. Batu, es, dan pepohonan di sekitarnya hancur berkeping-keping, sementara di sisi lain, King Zumu dan Yun Xizang juga terlibat dalam pertarungan sengit. Pedang Raja Bambu terus berbenturan dengan pedang meteorit, meninggalkan retakan di mana-mana, menyapu seluruh alam semesta. Ular kecil, ayo kita petik buah kristal es, gumam anak anjing hitam sambil mengusap-usap ular pemakan langit dengan bahunya. Ular pemakan langit mengangguk, menyerbu ke buah kristal es bersama anak anjing hitam dan menamparkan para pengikut Sekte Pedang Meteorit dan Sekte Tongkat Langit Primordial yang berniat menghalangi jalan mereka. Orang-orang itu bukan tandingan ular pemakan langit dan anak anjing hitam, tetapi ketika mereka berdua tiba di depan buah kristal es, mereka bertemu dengan 2 tetua yang kuat. Salah satunya adalah Chang Daozang,
tetua senior Sekte Pedang Meteorit, sementara yang lainnya adalah Yang Sun, tetua senior Sekte Tongkat Langit Primordial. Sebagai tetua senior dari dua sekte besar tingkat raja, keduanya sangat kuat, sehingga pertarungan antara kedua belah pihak hampir berakhir seri. Tentu saja, hal ini terjadi karena si anak anjing hitam dan si ular pemakan langit belum membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka, kendati mereka merupakan anjing dan ular pertama yang pernah ada sejak zaman purba. Semua orang berjuang keras untuk mendapatkan buah kristal es, dan pertarungan antara Lily dan Sun Huntian adalah yang paling sengit. Sepertinya mereka berdua sedang marah dan ingin mengalahkan lawan mereka secepat mungkin. King Fengli, cakram spiritual bunga matahariku adalah perangkat spiritual tingkat raja. Rasakan kekuatannya. Huntian Sun tersenyum dingin, lalu mengeluarkan sebuah cakram bunga matahari. Puff! Li Qingfeng tertawa terbahak-bahak melihat cakram bunga matahari itu. Astaga, bagaimana mungkin si pemburu matahari ini bisa mengeluarkan bunga matahari dengan wajah datar seperti itu? Memang, itu hanya bunga matahari, sebesar piring, dan tampak sama seperti bunga matahari asli. Warnanya keemasan, dengan lebih dari 1000 biji bunga matahari di atasnya. Bijinya juga berwarna keemasan, memancarkan cahaya keemasan yang membuat orang pusing. Huntian Sun, kenapa kau mengeluarkan bunga matahari? Apa kau ingin mengajakku memakan bijinya? Tanya Li Qingfeng sambil tersenyum sinis. Biji bunga matahari, bunga matahari. Huntian Sun tertegun sejenak dengan ekspresi bingung, tetapi sesaat kemudian, dia menyadari bahwa bunga matahari yang disebutkan oleh King Feng Li adalah cakram spiritual bunga matahari yang ada di tangannya. King Feng Li, dasar brengsek. Cakram spiritual bunga matahariku adalah perangkat spiritual tingkat raja tingkat keempat, bukan bunga matahari biasa. Huntian Sun menggeram marah. Dia sangat marah karena King Feng Li telah mempermalukan dan mengabaikan perangkat spiritualnya yang kuat. Huntian Sun, aku tidak peduli apakah itu bunga matahari atau cakram spiritual, menurutku, itu hanya makanan. Ayo, tunjukkan padaku seberapa kuat dirimu, kata Li Qingfeng sambil tersenyum dingin. Dia merasakan Golden Calabash di cincin interspatialnya punya keinginan untuk memakan cakram spiritual bunga matahari. King Feng Li, terserah kau saja. Akan kutunjukkan betapa hebatnya cakram spiritual ini. Dengan kilatan dingin di matanya, Huntian Sun memutuskan untuk memberinya pelajaran yang mengesankan. Dia meletakkan tangannya di belakang cakram itu, lalu menepuknya pelan. Suara mendesing. Sebuah biji bunga matahari keemasan terbang keluar dari cakram, merobek langit dan mengguncang alam semesta, meninggalkan retakan di udara saat melesat ke arah King Feng Li. King Feng Li tercengang saat melihat kekuatan yang dimiliki benih sekecil itu. Dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengeluarkan Golden Calabash dari cincin interspatialnya, dan membuka tutupnya, mengarahkannya ke biji bunga matahari. Dengan suara mendengung, Golden Calabash memakan benih emas tersebut dan mengubahnya menjadi sedikit energinya sendiri saat benih tersebut menyerangnya dengan ganas. Li dapat dengan mudah merasakan kegembiraan labu emas. Rupanya, labu itu sangat gembira, seolah-olah ia telah menyantap hidangan lezat. Huntian Sun, dasar biji bunga matahari payah. Kenapa tidak tembak saja lagi, cibiran King, mencoba memancing lawannya untuk bertindak. Huntian Sun yang berpikiran sederhana terpikat, meskipun dia kuat dan tangguh secara fisik. King Feng Li, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan 100 biji bunga matahari. Huntian Sun memposisikan ulang cakram spiritual itu dengan tatapan marah. Wus, 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 wus. 100 biji bunga matahari melesat keluar dari cakram, membelah langit dan memancarkan kekuatan dahsyat saat mendekati King Feng. Jika kita mempertimbangkan 100 biji itu jika digabungkan dapat menutupi area seluas hampir 1 meter persegi, sedangkan diameter mulut Golden Calabash hanya 3 cm, maka tampaknya agak sulit bagi labu kuning itu untuk menelan semua bijinya, meskipun ia dapat dengan mudah memakan satu biji. Namun, sesaat kemudian, sesuatu terjadi yang mengejutkan Li Qingfeng. Labu emas mulai membengkak dengan sangat cepat, ukurannya membesar 12 kali lipat dalam sekejap. Bab 1173. Labu emas yang kuat. Ketika mulut labu emas mengembang hingga 12 kali ukuran aslinya, pusaran air keemasan menyembur keluar dari dalamnya dengan daya tarik yang kuat. Pusaran air itu menyedot 100 biji bunga matahari dan mengubahnya menjadi energi keemasannya sendiri. Labu emas tampak sangat gembira setelah memakan 100 biji, dan ukurannya mulai menyusut kembali ke ukuran semula 20 cm. Huntian Sun merasa bingung melihat pemandangan ini. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya labu emas itu, dan ia marah karena 100 biji bunga mataharinya dimakan oleh labu tersebut. King Feng Li, dasar bajingan. Keluarkan biji bunga matahariku, teriak Huntian Sun dengan ekspresi muram. Dihadapkan dengan penghinaan dari lawannya, Li King Feng mencibir, katakan saja, apa yang kau katakan. Mana mungkin aku akan mengatakan apa yang sudah masuk ke mulutku. Sekarang itu milikku.
Ia sangat gembira melihat kekuatan labu emas bertambah hebat, sebab labu itu merupakan harta karun miliknya yang dapat membantunya melawan musuh-musuhnya. Labu emas tampaknya memiliki energi spiritual, mengirimkan gelombang spiritual kepada King Feng Li secara diam-diam, meminta bantuannya untuk menelan lebih banyak biji bunga matahari. Kali ini, King Feng memutuskan untuk memulai, dengan harapan dapat memakan semua biji emas yang tersisa pada bunga matahari. Suara mendesing. Lili King Feng menggunakan 1000 langkah naga, bergerak dan membentuk bayangan naga dewa. Ia tiba di hadapan Hun Tianxun dalam sekejap, mengarahkan labu emas ke cakram spiritual bunga matahari. Sementara itu, ukuran Golden Calabash mulai membesar lagi, yakni menjadi 50 kali lebih besar dari sebelumnya, bukan 30 kali seperti sekarang. Pusaran air kemasan disemburkan dari mulut labu emas, menghisap cakram spiritual bunga matahari ke dalam labu dan memurnikannya menjadi massa energi kemasan. Tak diragukan lagi, labu emas itu sangat kuat, bahkan cakram spiritual bunga matahari pun tak tertandingi. Lagi pula, itu adalah alat spiritual yang pernah digunakan oleh Santo Emas. Bagaimana mungkin Li King Feng ini begitu kuat? Dia bahkan mampu melahap dan memurnikan perangkat spiritual milik ketua sekte tongkat langit primordial. Memang, Li King Feng terlalu kuat. Pantas saja dia dianggap yang terkuat di antara generasi muda dunia pengembangan diri. Bahkan perangkat spiritual Hun Tianxun telah ditelan oleh Li King Feng. Aku punya firasat dia akan kalah. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan bersemangat, semuanya dengan ekspresi tercengang. Sebelum pertarungan, mereka mengira Hun Tianxun akan menang dan King Feng Li akan kalah, tetapi sekarang hasilnya berbanding terbalik. Mendengar perbincangan di antara kerumunan, Hun Tianxun menjadi murka dengan wajah muram, karena cakram spiritual bunga matahari miliknya, yang merupakan kartu rahasianya, tiba-tiba telah dilahap dan dimurnikan oleh King Feng terkutuk itu. King Feng Li, hanya karena kau telah menelan cakram spiritual bunga matahariku, apa kau pikir aku bisa berbuat apa-apa padamu, kata Hun Tianxun dengan suara dingin dan senyum dingin. Cakram spiritual bunga matahari hanyalah salah satu kartu truf Hun Tianxun, ia masih memiliki kartu-kartu lain yang lebih kuat, yang awalnya ingin ia simpan untuk saat-saat kritis meraih darah naga es, namun kini ia menyadari bahwa ia harus segera menggunakannya atau ia tidak akan bisa mengalahkan Li King Feng. Hun Tianxun, gunakan saja apapun yang kau punya. Kalau tidak, kau takkan punya kesempatan, kata Li King Feng sambil tersenyum dingin dan mendominasi. Dengan bertambahnya kekuatannya sendiri, dia tidak takut pada siapapun, bahkan Hun Tianxun yang satu tingkat lebih kuat darinya. King Feng Li ingin meningkatkan kemampuannya dengan bertarung melawan para master karena dia akan menghadapi banyak musuh di masa depan, mengingat dia harus menyelamatkan tidak hanya Suelin, tetapi juga orang tuanya, dan kemudian membalaskan dendam bumi. Garis keturunan Raja Monyet, geram Hun Tianxun dan memicu kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya. Garis keturunan Raja Kera ini mengandung kekuatan yang sangat kuat, dan semua orang melihat hantu raksasa Raja Kera muncul di atas kepala Hun Tianxun. Monyet berbulu hitam itu membuat gerakan-gerakan yang mengancam, melepaskan energi yang kuat dari tubuhnya dan memberikan kehadiran yang menakutkan. Garis keturunan Dewa Serigala, berhadapan dengan garis keturunan Raja Kera, Lili langsung membangkitkan garis keturunan Dewa Serigala di tubuhnya tanpa ragu. Karena lawannya telah menggunakan kekuatan garis keturunan, ia harus melakukan hal yang sama untuk menang. Di atas Lili, muncul sesosok raksasa Dewa Serigala. Tingginya lebih dari 100 meter, dengan cahaya merah haus darah terpancar dari matanya. Sosok itu tampak bermartabat, hikmat, dan kuat, seolah-olah terlahir untuk menjadi raja. Menggeram. Hantu Dewa Serigala mengeluarkan lolongan yang penuh dengan perubahan dan kehancuran, disertai sedikit energi yang sangat arogan. Sebagai binatang mitologi kuno, Dewa Serigala adalah leluhur para serigala. Dari sudut pandangnya, Raja Kera di sisi yang berlawanan sedang memprovokasinya. Karena Raja Kera menyukai pertarungan dan tidak pernah menyerah pada binatang dewa lainnya, hantu Raja Kera juga melolong. Di zaman kuno, ia juga merupakan Raja Binatang Iblis yang menguasai sebagian besar wilayah dunia. Seperti kata pepatah, dua harimau tidak dapat hidup di gunung yang sama, dan hanya ada satu raja ketika terjadi pertarungan antara dua binatang dewa kuno. Hantu Raja Kera mengepalkan tinjunya dan meninju keras hantu Dewa Serigala. Pukulan itu membelah alam semesta dan menghancurkan area di sekitar mereka menjadi beberapa bagian, meninggalkan terowongan ruang waktu yang samar. Karena dendam mereka yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, kedua hantu itu kini memiliki motivasi yang kuat untuk berusaha sekuat tenaga bertarung satu sama lain. Keduanya bertarung begitu sengit hingga langit pun menjadi gelap. Semua orang di sekitar mundur karena takut cedera akibat pertempuran antar makhluk mitologi kuno. Kedua makhluk mitos kuno itu terus bertarung sengit untuk waktu yang lama, dan seiring berjalannya waktu, hantu Dewa Serigala semakin kuat sementara hantu Raja Kera mundur selangkah demi selangkah. Hantu Raja Kera sudah bukan tandingan Dewa Serigala selama perang kuno, apalagi sekarang. Puff!
Hantu Dewa Serigala memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan cakarnya, memotong salah satu lengan hantu Raja Kera dan melumpuhkan lawannya. Mengambil keuntungan dari kelemahan musuh, seperti yang dilakukan oleh King Feng, hantu Dewa Serigala memutuskan untuk bersikap tanpa ampun terhadap lawannya, melancarkan serangan ganas satu demi satu. Dengan suara, ia telah merobek lengan lawannya yang lain. Hantu Raja Kera, yang kehilangan kedua lengannya, menjerit memilukan. Kekuatan serangannya berkurang lebih dari setengahnya karena luka parahnya. Hantu Dewa Serigala menyerang dengan cakarnya sekali lagi, menembus jantung lawan dan menghisap energi lawan untuk diubah menjadi energinya sendiri. Hantu Dewa Serigala melirik ke arah King Feng Li dengan lega dan memuji, lalu kembali ke King Feng. Puff! Hun Tianxun meludahkan darah, menjadi pucat dan tertekan, karena dia terluka parah. Kekuatan garis keturunan merupakan kekuatan yang paling mendasar yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, jika garis keturunan tersebut dilahap, maka bagaikan seseorang kehilangan separuh nyawa dan kekuatannya. Li King Feng melompat dengan kuat dari tanah, melesat ke udara, dan langsung mendekati Hun Tianxun. Ia menghunus pedang cahaya emasnya di leher lawannya. Bab 1174. Mengambil pelayan lain. Hun Tianxun, kau mau mati atau hidup? Kalau kau mau mati, aku akan menghabisimu dengan pedangku, tapi kalau kau mau hidup, kau harus jadi pelayanku, kata Li King Feng sambil tersenyum dingin. Dia gagal membawa cukup banyak orang bersamanya untuk perjalanan ke Pulau Es ini sehingga dia perlu merekrut lebih banyak orang untuk menghadapi musuh-musuh kuat lainnya. Meskipun Hun Tianxun telah dikalahkan oleh King Feng Li, sebagai master sekte dari sekte tongkat langit primordial, dia masih merupakan master yang kuat, dan akan mampu membantu King Feng Li menghadapi yang lain, seperti pasukan dari Istana Naga. Pelayan. Mendengar kata-kata ini, wajah Hun Tianxun menjadi gelap karena marah. Li King Feng bajingan, beraninya memintaku menjadi pelayannya. Aku seorang master sekte yang terhormat, tidak mungkin aku tunduk padanya, pikirnya. King Feng Li, kau mau aku melayanimu? Tidak mungkin, tolak Hun Tianxun sambil tersenyum dingin. Atas keberatannya, King Feng Li sedikit mendorong pedang cahaya emasnya ke depan, membuat celah kecil di leher Hun Tianxun. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjadi pelayanku. Kalau tidak, kau akan dibunuh, kata Li dengan tatapan membunuh. Hun Tianxun memucat ketika merasakan aura mematikan yang terpancar dari tubuh King Feng, karena ia yakin akan dibunuh jika gagal memuaskannya. Pemuda ini begitu kuat, kejam, dan tanpa ampun. Tidak seorang pun ingin mati karena mereka hanya memiliki satu kehidupan, dan Hun Tianxun tidak terkecuali. Jangan bunuh aku setuju menjadi pelayanmu, katanya sambil menundukkan kepalanya. Hun Tianxun berlutut dengan satu kaki, melepaskan tanda jiwa dari pikirannya ke tubuh King Feng Li, yang menunjukkan bahwa ia sekarang berada di bawah kendali King Feng Li. Astaga, kenapa Hun Tianxun memilih menjadi pelayan Li King Feng? Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Tepat sekali, Hun Tianxun adalah seorang master sekte dan juga berada di tingkat keempat alam Raja Roh. Meski begitu, dia telah dikalahkan oleh King Feng Li dengan mudah. Seberapa kuatkah King Feng Li ini? Saya pikir Li King Feng bukan hanya petarung nomor satu di generasi muda, tetapi juga terkenal karena kekuatannya di generasi tua. Bahkan beberapa petarung dari generasi tua pun tidak sebanding dengannya, seperti Hun Tianxun saat ini. Semua orang di sana berdiskusi dengan penuh semangat dan tampak tercengang. Kalau berita ini sampai tersebar, niscaya akan menggemparkan dunia persilatan. Hun Tianxun, karena kau sudah menjadi pelayanku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ini setetes air mata air kehidupan untukmu, yang bisa membantumu memulihkan seluruh kekuatanmu. King Feng mengambil setetes air mata air kehidupan dan memberikannya kepada Hun Tianxun. Menatap setetes air mata air kehidupan di tangannya, Hun Tianxun tertegun, jauh lebih tertegun daripada saat ia dikalahkan oleh King Feng Li. Seperti yang diketahui, mata air kehidupan hanya ada dalam legenda, dan konon merupakan harta karun yang dimiliki oleh dunia para kultivator di benua macan. Namun, tiba-tiba muncul di tangan King Feng Li, yang berarti bahwa King Feng Li telah berhasil merebut mata air kehidupan dari benua macan. Terima kasih, tuanku, Hun Tianxun mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Ia tahu bahwa mata air kehidupan sangat berharga, dan ia sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa Li King Feng telah memberinya harta yang begitu berharga. Hun Tianxun berjalan ke samping, menyilangkan kaki dan duduk saat ia mulai memurnikan dan menyerap setetes air mata air kehidupan. Saat air mata air kehidupan mengalir ke dalam tubuhnya, ia benar-benar segar kembali oleh gelombang besar energi kehidupan. Mata air kehidupan sungguh sangat kuat, puji Hun Tianxun dalam hatinya. Dia merasa bahwa dirinya tidak hanya pulih dari cedera, tetapi juga menjadi lebih kuat, jadi dia menatap King Feng Li dengan tatapan lebih bersyukur. Orang-orang di sekitarnya tercengang oleh kenyataan bahwa Hun Tianxun telah tunduk pada King Feng Li. Melihat King Feng Li mulai berjalan menuju buah kristal es, hanya para tetua yang relatif lebih kuat dari sekte terkait,
termasuk Yang Sun, tetua senior sekte staf langit primordial, melangkah keluar untuk menghalangi jalannya. Namun, Yang Sun dihentikan oleh Hun Tianxun begitu ia ketahuan. Karena Hun Tianxun telah menjadi pelayan Li Qingfeng, sektenya juga harus mematuhi Li Qingfeng. Li Feng adalah yang terkuat di antara semua orang, begitu pula rekan-rekannya. Meskipun demikian, ia dihentikan oleh seorang pemberani, yaitu Chang Daozang, tetua senior sekte pedang meteorit. Apa yang kau coba lakukan, King Feng Li? Ekspresi wajah Chang Daozang berubah saat ia bertanya dengan suara dingin. Omong kosong, kau tahu apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin memetik buah kristal es. Li Qingfeng memutar matanya, bertanya-tanya betapa naifnya orang bodoh ini sampai menanyakan pertanyaan sebodoh itu. Melihat ekspresi penghinaan di wajah King Feng, Chang Daozang menjadi marah dan segera menghunus pedangnya, membidik ke arah King Feng. Kali ini, sebelum Li sempat bertindak, Hun Tianxun, yang berada di sebelahnya, malah bergegas maju. Ia bergerak begitu cepat hingga tiba di depan lawannya dalam sekejap. Berkat bantuan mata air kehidupan, kekuatan Hun Tianxun meningkat drastis. Chang Daozang tak lagi sebanding dengan Hun Tianxun, kalah dalam pertarungan 30 jurus. Di sisi lain, King Zumu, Master Sekte Raja Bambu, telah berhenti bertarung dengan Yun Xizang, Master Sekte Pedang Meteorit, saat mereka berdua menatap King Feng Li dengan tatapan khawatir. Mereka terkejut oleh kenyataan bahwa Hun Tianxun, seorang master yang sama kuatnya dengan mereka, secara tak terduga telah dikalahkan oleh King Feng Li. King Feng Li, ada 3 buah kristal es di sini. Ayo kita bagi supaya masing-masing dapat 1, kata Yun Xizang sambil mengerutkan kening. Dia memilih untuk tidak membantah, meskipun dia sangat marah dengan kenyataan bahwa tetua senior sekte pedang meteorit telah dikalahkan oleh pelayan King Feng Li, Hun Tianxun. Dia tahu bahwa dirinya sendiri kemungkinan besar tidak sebanding dengan King Feng Li dan rekan-rekannya jika dia bersikeras melakukan konfrontasi, jadi dia berubah pikiran dan bermaksud menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi. Sekadar informasi, kau tidak punya bagian dalam buah kristal es, pergilah, kata Li Qingfeng sambil tersenyum dingin, sama sekali tidak menghiraukan Zhang Yunxi. Mendengar kata-kata ini, Yunxi Zhang menjadi marah. Li Qingfeng, bajingan ini. Beraninya dia mengabaikan dan meremehkanku di depan umum, pikirnya. King Feng Li, kau bermain api, kata Zhang Yunxi dengan marah dan ekspresi tidak puas. Enyahlah, dihadapkan dengan celaan dari Yunxi Zhang, King Feng Li hanya menyuruhnya pergi, yang membuat Yunxi Zhang benar-benar marah. King Feng Li, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Yunxi Zhang mengeluarkan pedang meteoritnya, menebas ke arah King Feng Li. Pergerakan pedang itu begitu dahsyat hingga alam semesta pun terbelah dengan retakan. Juga muncul bayangan meteorit di pedang itu, yang persis seperti kekuatan pedang itu. Ya, tebasan pedang itu mengandung kekuatan meteorit yang melesat menembus atmosfer. Kali ini, King Feng Li tetap tidak bergerak, dan Ya Fei Bing lah yang menerima serangan. Ya Fei Bing selalu bermaksud menguji kekuatan serangannya sendiri setelah terobosannya ke alam Raja Roh tingkat keempat, dan sekarang, Yunxi Zhang kebetulan menjadi penggiling pisau yang paling tepat. Pedang roh es, Ya Fei Bing menghunus pedangnya, menebas ke depan dan membentuk kilatan energi pedang putih. Sebuah gunung es besar yang dipadatkan oleh energi pedang bergegas menuju meteorit yang dibentuk oleh energi pedang meteorit. Bab 1175. Yunxi Zhang lolos. Peng. Pedang roh es milik Ya Fei Bing beradu dengan pedang meteorit milik Yunxi Zhang dan menimbulkan suara ledakan. Gunung es yang terkondensasi oleh energi pedang dan meteorit yang terkondensasi oleh energi pedang saling beradu. Langit dan bumi berguncang, udara meledak, dan kegelapan menyelimuti sekeliling, membuat pemandangan itu tampak seperti kiamat. Kedua orang ini merupakan master alam Raja Roh tingkat keempat dan kekuatan serangan mereka sangat dahsyat. Deng-deng. Ya Fei Bing dan Yunxi Zhang sama-sama mundur selangkah. Anehnya, kekuatan serangan mereka sama. Biar aku bantu, teriak Hun Tianxun sambil berjalan membawa tongkat langit primordial. Ia menatap Yunxi Zhang dengan dingin. Peng. Hun Tianxun mengayunkan tongkat langit primordialnya secara tiba-tiba dan menghantamkannya ke arah Yunxi Zhang. Pada saat yang sama, pedang roh es Ya Fei Bing juga menusuk ke arah Yunxi Zhang. Kekuatan serangan gabungan mereka sangat dahsyat, dan Yunxi Zhang dikalahkan dalam satu gerakan, tubuhnya terlempar keluar. Master Sekte King Zumu, tolong bantu aku melawan mereka, kata Yunxi Zhang sambil berbalik. Sebelum King Zumu menjawab, Xian Mu, yang berdiri di samping King Zumu, berkata, Guru, jangan bantu Yunxi Zhang. Sebelumnya, King Zuli telah menyelamatkan hidupku, dan dia bahkan menghancurkan dunia kultivasi benua macan, membunuh Augustin dan Augustus. Ekspresi King Zumu berubah setelah mendengar kata-kata Xian Mu. Ia mundur dan berkata, Master Sekte Zhang, aku tidak akan membantumu. Ekspresi Zhang Yunxi berubah. Ia ingin menyeret King Zumu untuk melawan Li Qingming, tetapi ia menolak.
Ia tahu ia tidak bisa melakukannya sendiri. Teknik liang, kata Yun Xizang dengan suara keras sambil mengeluarkan jimat liang. Ia membakar jimat itu dan melemparkannya ke tanah, berubah menjadi sinar merah. Tubuh Yun Xizang memasuki cahaya merah itu dan ia pun menghilang. Yun Xizang memanfaatkan teknik liangnya dan melarikan diri melalui lorong bawah tanah. Sialan! Zhang Yunxi kabur, umpat Ya Fei Bing dengan nada tidak puas. Li Qingfeng menepuk bahu Ya Fei Bing dan berkata, jangan khawatir. Kita hanya butuh buah kristal es, membunuhnya tidak penting. Mendengar kata-kata menghibur dari King Feng Li, Ya Fei Bing merasa sedikit lebih baik. King Feng Li berjalan menuju pohon buah kristal es dan memetik 3 buah kristal es. Ketiga buah kristal es itu seukuran apel dan bersinar putih. Ada lingkaran cahaya putih yang terpancar dari permukaannya dan ia bisa merasakan aura kuat yang terkandung di dalamnya. Lili memberikan satu kepada Ya Fei Bing dan satu lagi kepada ular pemakan langit. Ia tidak memberikan satu pun kepada anjing hitam kecil itu karena ia punya kegunaan lain untuk buah kristal es terakhir. Ia akan memberikannya kepada orang lain. Xian-xianmu, buah kristal es ini untukmu. King Feng Li berjalan menuju Xian-xianmu dan memberikan buah kristal es itu padanya. Melihat tindakan Li King Feng, Xian-xianmu tertegun. Buah kristal es itu adalah buah roh tingkat 4 dari alam Raja Roh dan sangat berharga. Mengapa dia mau memberikannya satu? Hadiah itu terlalu berharga dan dia merasa tertekan. Xian-xianmu, ambillah. Kau pantas mendapatkannya. Li King Feng menarik tangan Xian-xianmu. Tangannya lembut, halus, dan nyaman digenggam. Ia menyelipkan buah kristal es itu dan memaksanya untuk memegangnya. Xian-xianmu tersipu dan merasakan kupu-kupu muncul di perutnya karena perilaku King Feng Li. Semua orang di sekitar yang melihat momen ini merasa sangat iri. Seperti kata pepatah, seorang pahlawan sering jatuh cinta pada kecantikan. Lihat saja Xian-xianmu. Dia mendapatkan buah kristal es tanpa melakukan apapun. Penampilan seseorang memang memengaruhi bagaimana mereka diperlakukan. Orang-orang itu memandang diri mereka sendiri, meratapi wajah mereka yang jelek dan berotot. Pantas saja mereka tidak bisa mendapatkan buah kristal es dari King Feng. Jika ibu dan ayah memberi mereka penampilan yang lebih baik, itu pasti luar biasa. Gonggong-gonggong asteris, kakek anjing tidak senang. Kenapa ular bau itu dapat satu tapi aku tidak? Aku protes. Anjing hitam kecil itu menggonggong 2 kali pada King Feng Li untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Ia kembali menyebut dirinya Grand Daddy Dog. Anjing hitam mungil ini lupa akan pelajaran yang telah dipelajarinya beberapa waktu lalu, tetapi segera teringat oleh tatapan dingin yang terpancar dari mata Li King Feng. Ayah! Lili berjalan ke arah anjing hitam kecil itu dan menepuk kepalanya. Kepalanya memerah dan sekarang terdapat benjolan besar. Dogi, kalau berani-beraninya kau menyebut dirimu kakek anjing, aku akan mencabut bulu anjingmu. Belajarlah dari ular pemakan langit, kata King Feng Li kepada anjing hitam kecil itu. Anjing hitam kecil itu memutar matanya ketika mendengar kata-kata Li King Feng, tetapi ia tidak berani melawan. Itu karena ia tidak bisa mengalahkan Li King Feng sekalipun ia mencoba. Anjing hitam kecil itu tidak dapat mengalahkan King Feng Li, jadi ia melampiaskan amarahnya pada ular pemakan langit. Ia berjalan ke arah ular pemakan langit dan menamparkan kepalanya dengan keras, yang langsung menyebabkan benjolan merah muncul. Anjing, beraninya kau memukul kakek ularmu. Akan kutunjukkan apa yang kupunya, teriak ular pemakan langit sambil mengayunkan ekornya ke arah anjing hitam kecil itu. Kedua makhluk itu mulai bertarung. Mereka saling memukul dan menendang, tak satu pun pihak yang mau mengalah. Peng-peng. Li Qingshan berjalan mendekat, menendang anak anjing hitam dan ular pemakan langit, lalu berkata, kenapa kalian berkelahi? Hentikan dan rebut darah naga es, Suelin masih menunggu kita untuk menyelamatkannya. Baik anjing hitam kecil maupun ular pemakan langit berhenti berkelahi, tetapi mereka saling memandang dengan marah, keduanya mengira bahwa mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Xian-xianmu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Li King Feng melambaikan tangan pada Xian-xianmu sambil memimpin krunya dan pergi. Li King Feng terus maju. Pulau es itu sangat besar, dan salju serta es yang tebal menutupi pulau itu. Semakin jauh perjalanan, semakin dingin suhunya, dan bahkan Li King Feng pun merasa kedinginan. Guru, lihat, ada sungai, kata Ya Fei Bing sambil menunjuk. King Feng Li melihat lebih jauh ke depan dan melihat sebuah sungai. Anehnya, pulau es memiliki sungai. Sungai itu sangat besar, lebarnya sekitar 30 meter dan panjangnya membelah seluruh pulau. Ada banyak orang yang berdiri di tepi sungai, termasuk Master Sekte-Sekte Binatang Terbang, Fei Tianyang, Master Sekte-Sekte Raja Piano, Sukin Liu, serta Pangeran, Putri Kedua, dan Putri Ketiga Istana Naga Laut Timur. Selain orang-orang itu, orang-orang dari Istana Naga Laut Utara dan Istana Naga Laut Selatan juga berkumpul di sini karena sungai menghalangi jalan mereka.
Kenapa kalian tidak menyeberang? King Fan Li meraih seorang kultivator dan bertanya. Namun, Li Qingfeng merasa canggung di saat berikutnya. Ia menarik seseorang secara acak, tetapi ia tidak menyangka akan menarik seorang wanita yang sedang berkultivasi. Dia adalah seorang wanita muda murni berusia 20-an. Dia memiliki 2 bintik di hidungnya yang terlihat sangat manis. Aiya, kenapa kau menarik tanganku? Teriak wanita muda yang polos itu. Ia menarik tangannya dari tangan Li Qingfeng dan berkata dengan keras. Mendengar kata-kata dari wanita muda yang murni itu, beberapa orang lain melihat ke arahnya seolah-olah mereka tengah mengungkap kecabulan, membuat King Feng Li merasa canggung. Bab 1176. Aku pria baik. Gadis kecil, itu hanya salah paham. Aku sebenarnya pria yang baik, kata King Feng Li bergegas menjelaskan. Mendengar alasan Li Qingshan, wanita muda yang polos itu menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak mempercayainya. Kalau kamu orang baik, semua orang pasti baik. Meskipun cowok ini tampan, kamu bisa tahu kalau dia mesum. Kenapa lagi dia tiba-tiba memegang tanganku, pikir wanita muda yang polos itu dalam hati. Melihat ekspresi wanita muda itu, Lily merasa muram dan memutar matanya. Reputasinya sudah hampir hancur. Jika dia tahu, dia tidak akan memegang tangannya. Mesum, cuma tahu cara memanfaatkan gadis cantik. Putri ketiga melirik ke arah Li Qingfeng dengan wajah marah. Ia mengumpat pelan. Telinga Li Qingfeng sangat tajam. Ia terdiam ketika mendengar kata-kata putri ketiga. Ia memelototi putri ketiga. Jelas ia harus menghadapinya nanti. Wanita muda yang murni itu meninggalkan King Feng Li dan bersembunyi jauh darinya karena dia takut padanya. King Feng Li tidak terus mengganggu gadis muda itu, malah memilih bertanya kepada lelaki yang sedang berkultivasi itu tentang sungai di depan. Pria yang berlatih kultivasi diri itu memberitahu Lily bahwa nama sungai itu adalah Sungai Pedang, yang sepenuhnya dibangun oleh energi pedang. Jika seseorang melangkahi sungai itu, ia akan diserang oleh energi pedang. Lily memandang dan melepaskan energi spiritualnya. Seperti yang diduga, sungai itu adalah sungai pedang dan terbuat dari energi pedang. Sungai itu sangat kuat dan memancarkan aura yang menakutkan. Lily tidak melangkah maju. Ia justru berdiri di paling belakang karena ia tahu ada yang tidak beres dengan sungai itu. Sepertinya ada seorang guru yang bersembunyi di dalamnya, membuat tubuhnya gemetar karena potensi bahaya. Orang lain nampaknya tidak menyadari apapun karena mereka semua berdiri sangat dekat dengan sungai, memikirkan cara untuk menyeberang. Jenderal Kepiting Emas, pergilah dan cobalah, kata Pangeran Istana Naga Laut Timur sambil mengerutkan kening kepada pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya ini sangat kekar dan kuat. Namun, ia tidak memiliki jari, melainkan 2 capit kepiting yang besar. Jenderal Kepiting Emas mengangguk dan berjalan menuju Sungai Pedang. Ia terbang dan saat hendak menyeberangi Sungai Pedang melepaskan energi pedang putih. Energi pedang itu sangat kuat, cukup untuk merobek ruang dan memotong segalanya. Kini, energi pedang itu bertujuan untuk mencabik-cabik Jenderal Kepiting Emas. Jenderal Kepiting Emas berteriak dan capit kepiting di tangannya tiba-tiba terayun, melepaskan sinar putih. Sinar itu berbenturan dengan energi pedang putih dan menimbulkan suara memekakkan telinga. Energi pedang itu sangat tajam dan meninggalkan goresan di cakar Jenderal Kepiting Emas. Untungnya, cakar Jenderal Kepiting Emas kuat dan kaku. Jika orang biasa, ia pasti sudah terbelah 2 oleh energi pedang ini. Energi pedang Sungai Pedang memiliki spiritualitas. Ia melihat bahwa Jenderal Kepiting Emas tidak terluka hanya dengan 1 sinar energi pedang, sehingga 15 sinar energi pedang lainnya meletus dari dalam dan melesat ke arah Jenderal Kepiting Emas. Jenderal Kepiting Emas panik. Ia baru saja menangkis 1 sinar energi pedang, belum lagi 15 sinar. Ia langsung berteriak, kerudung cahaya kepiting emas. Permukaan tubuh Jenderal Kepiting Emas membentuk selubung cahaya keemasan, menghalangi energi pedang. 15 sinar energi pedang menghantam selubung cahaya keemasan itu dan menimbulkan suara benturan yang keras. Selubung cahaya itu mulai cekung akibat sinar energi pedang, dan retakan-retakan yang terlihat muncul di permukaannya. Sepertinya selubung cahaya itu hampir meledak. Saat itu, 15 sinar energi pedang lainnya keluar dari Sungai Pedang. Sebanyak 30 sinar energi pedang ditembakkan ke arah Jenderal Kepiting Emas. Bang! Tirai cahaya pertahanan itu pun hancur dan lenyap begitu saja. 30 sinar energi pedang menembus tubuh Jenderal Kepiting Emas dengan suara keras, menciptakan puluhan lubang saat darah tumpah keluar dari tubuhnya. Jenderal Kepiting Emas berteriak keras dan melarikan diri. Energi pedang tidak lagi menyerangnya saat ia kembali ke Sungai Pedang. Putong! Jenderal Kepiting Emas jatuh di samping Pangeran Laut Timur. Karena luka parah yang dideritanya, ia harus kembali ke wujud aslinya, yaitu seekor kepiting raksasa seukuran bukit. Banyak lubang berdarah muncul di cangkang keras Jenderal Kepiting Emas.
Darah terus mengucur dari tubuhnya. Pangeran Laut Timur mengeluarkan sebuah ramuan, meletakkannya di depan Jenderal Kepiting Emas, dan berkata, ini adalah pil roh naga. Kau bisa pulih dari lukamu setelah memakannya. Jenderal Kepiting Emas mengangguk dan gembira karenanya. Tentu saja dia tahu tentang pil roh naga. Itu adalah ramuan yang sangat langka yang hanya membutuhkan setetes darah naga untuk membuatnya. Di Istana Naga Laut Timur, tidak banyak pil roh naga, tetapi Pangeran Laut Timur tetap memberinya satu. Pangeran Laut Timur ini sungguh orang yang baik. Jenderal Kepiting Emas meminum pil roh naga, memurnikannya, lalu menyerapnya. Pil roh naga mengandung banyak darah dan energi naga. Dalam waktu singkat, luka Jenderal Kepiting Emas sembuh, dan ia kembali ke wujud manusianya. Nafas Jenderal Kepiting Emas lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia tidak menyeberangi Sungai Pedang lagi karena dia tahu kekuatan Sungai Pedang. Orang-orang di sekitar juga tidak berani mencoba karena mereka lebih tahu tentang kekuatan Sungai Pedang. Tidak ada yang ingin mati. Namun, untuk mendapatkan darah naga es, mereka harus menyeberangi sungai. Itulah mengapa situasinya menjadi sangat sulit. Guru, apakah kami harus terus menunggu? Ya Fei Bing bertanya pada King Feng Li. Li King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin seseorang pergi dan menguji kekuatan Sungai Pedang, tetapi tidak ada yang mau pergi karena Jenderal Kepiting Emas terluka. Aku harus pergi sendiri sekarang. Lili tersenyum dan berjalan menuju Sungai Pedang. Orang-orang terkejut dan terheran-heran dengan perilakunya. Apa yang dilakukan Li King Feng ini? Apa dia tidak tahu bahaya Sungai Pedang? Apa dia mau mati atau apa? Ya, bahkan Jenderal Kepiting Emas pun gagal, bagaimana mungkin Li King Feng bisa berhasil? Dia pasti akan gagal. Aku bertaruh bahwa Li King Feng akan terbunuh oleh energi pedang di Sungai Pedang. Jika tidak, aku akan memakan lumpur di depan semua orang. Orang-orang di sekitar terus berbicara keras, dan salah satu kultivator bahkan bersumpah untuk memakan lumpur. King Feng Li mendengar apa yang mereka katakan dan tersenyum dingin penuh cemoohan. Pria berambut pendek dan memakai baju biru, ingat untuk makan lumpur nanti, kata King Feng Li menatap si pendek yang sedang berkultivasi sendiri dan berkata dengan keras. Setelah selesai berbicara, Li King Feng berjalan menuju Sungai Pedang. Ia tidak repot-repot berbicara dengan orang ini. Melihat punggung Li King Feng, wajah pendek-pendek kultivasi diri itu menjadi gelap. Namun, ia tidak membantah. Itu karena ia bukan tandingan Li King Feng, yang bahkan bisa bertarung dengan Pangeran Laut Timur tanpa perlawanan. King Feng Li, kau pasti tidak bisa menyeberangi Sungai Pedang, pikir pendekar berambut pendek itu dalam hati. Bab 1177 Santo Frost. King Feng Li cepat dan mencapai Sungai Pedang dalam waktu singkat. Dia melepaskan energi rohnya untuk menyelidiki sekelilingnya, tetapi energi pedang menghalangi pandangannya. Sungai Pedang tidak mengandung air mengalir sebenarnya, melainkan dipenuhi dengan energi pedang yang mengalir. Jika seseorang terjatuh ke sungai, ia dapat tercabik-cabik oleh energi pedang. Awalnya, energi spiritual Lili hanya bisa meregang hingga 10 meter. Seiring berjalannya waktu, ia merasa sedikit lelah. Itu karena energi spiritualnya tidak bisa meregang lebih jauh ketika ia mencoba menjangkau ke dalam. Energi roh King Feng Li terus bergerak maju hingga tiba-tiba dia merasakan sebuah pedang. Benar, itu pedang. Lili hanya bisa melihat samar-samar bahwa pedang itu terkubur di Sungai Pedang. Warnanya putih keperakan, tetapi dari segi ukuran, lebar, dan panjang, ia tidak bisa merasakannya. Pedang itu memiliki spiritualitas dan bereaksi seolah-olah dapat merasakan penyelidikan dari tubuh Li King Feng. Pedang itu melepaskan sinar niat pedang untuk menyerang Li King Feng. Niat pedang itu sangat kuat dan menyengat energi spiritual Li King Feng. Di saat kritis ini, energi spiritual Kaisar Malam Kegelapan muncul, membantu Li Li menghentikan serangan niat pedang dan kembali. Wajah King Feng Li menjadi pucat dan tubuhnya melangkah mundur karena beberapa cedera pada energi rohnya. Beruntung Kaisar Malam Kegelapan turun tangan dan membantu, sehingga Li Li tidak terluka. Jika tidak, energi spiritualnya pasti akan terluka parah. Semua orang memandang King Feng dengan tatapan mengejek. Orang ini sudah pucat pasi bahkan sebelum menyeberangi sungai. Jika dia mencoba menyeberangi sungai, dia pasti akan mati. Li Li tidak terlalu mempermasalahkan ejekan orang lain. Ia mengerti bahwa ia terluka karena melihat pedang itu. Pedang itu berada di dasar sungai dan sangat menakutkan. Indra ke-6 Li King Feng memberitahunya bahwa pedang putih itu lebih kuat daripada pedang cahaya emasnya, dan dapat melancarkan serangan spiritual, dan seluruh energi pedang di Sungai Pedang dikendalikan olehnya. Li King Feng langsung terbang ke puncak Sungai Pedang. 15 sinar niat pedang melesat ke arahnya. Lili menghunus pedang cahaya emasnya dan menebas ke depan. Pedangnya berubah menjadi energi pedang yang tajam dan berbenturan dengan 15 sinar energi pedang. Terdengar suara ledakan keras, mengguncang langit dan bumi.
Pedang cahaya emas milik Li Qingfeng sangat kuat dan mampu menghentikan 15 sinar energi pedang. Dari serangan-serangan sebelumnya, terlihat bahwa kekuatan tempur Li Qingfeng bahkan lebih kuat daripada Jenderal Kepiting Emas. Semua orang tahu betapa kuatnya Li Qingfeng sekarang. Dia lebih kuat dari mereka semua. Li Qingfeng terus terbang maju dan ingin menyeberangi Sungai Pedang, tetapi Sungai Pedang tidak membiarkannya menyeberang dengan mudah. Sungai itu melepaskan 30 sinar energi pedang, semuanya diarahkan ke Li Qingfeng. Pusaran cahaya emas. Li Qingfeng menggunakan kedua pedang cahaya emas dan membentuk badai energi pedang. Badai energi pedang itu sekuat tornado dan melesat menuju 30 sinar energi pedang. Peng 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 peng. Energi pedang yang dibentuk oleh pusaran cahaya emas bertabrakan dengan 30 sinar energi pedang dan menimbulkan suara ledakan, menyebabkan langit dan bumi bergetar lagi. 30 sinar energi pedang itu telah melukai Jenderal Kepiting Emas dengan parah. Namun melawan 30 sinar energi pedang yang sama, Qingfeng bahkan tidak menderita goresan sedikitpun. Jenderal Kepiting Emas melihat pemandangan ini dari kejauhan dan panik. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya 30 sinar energi pedang itu. Seseorang seperti dia yang sudah berada di tingkat keempat alam Raja Roh bahkan tidak bisa menghentikannya, tetapi Li Qingfeng mampu. Dapat disimpulkan secara masuk akal bahwa jika mereka bertarung satu sama lain, Jenderal Kepiting Emas tidak akan mampu mengalahkan Qingfeng Li. Wajah semua orang memucat karena dua alasan. Pertama, energi pedang, dan kedua, keterkejutan atas betapa kuatnya Li Qingfeng. Yang paling panik adalah si pendek yang sedang berkultivasi sendiri. Dia membual bahwa jika Li Qingfeng berhasil menyeberang, dia akan memakan lumpur. Sinar energi pedang itu tidak bisa membunuh Li Qingfeng. Qingfeng Li mengalahkan 30 sinar energi pedang dan membuat marah Sungai Pedang. So. Kali ini, 100 sinar energi pedang keluar dari Sungai Pedang dan menembaki Qingfeng. 100 sinar energi pedang sedikit lebih dari 3 kali lipat lebih kuat dari 30 sinar sebelumnya. Mereka menembus ruang dan menuju tubuh Qingfeng. Li Qingfeng harus sangat berhati-hati. Ia mengeluarkan labu emas, membuka tutupnya, dan mengarahkannya ke sinar energi pedang itu. Golden Calabash melepaskan pusaran angin keemasan, yang menyerap ratusan sinar energi pedang dan mengasimilasinya ke dalam dirinya sendiri. Labu emas. Bukankah itu alat spiritual Santo Emas? Sebuah suara terkejut terdengar dari Sungai Pedang. Suaranya lembut dan manis, dan itu milik seorang wanita. Semua orang terkejut setelah mendengar suara itu, karena mereka tidak pernah menyangka ada seseorang di dalam Sungai Pedang. Hanya Qingfeng Li yang tahu bahwa suara itu tidak berasal dari seseorang melainkan pedang di dasar sungai. Pedang itu tampaknya mengenali Santo Emas karena ia mengenali senjata Santo Emas, yakni labu emas. Qingfeng Li, masuklah ke sungai untuk berbicara, kata suara lembut dan manis itu. Ia telah mengetahui nama Qingfeng Li dari percakapan semua orang. Lili mengangguk dan bergegas menuju sungai. Sungai energi pedang segera terpisah menjadi dua sisi, tanpa ada lagi energi pedang yang menyerangnya. Qingfeng Li cepat dan tiba di dasar sungai seketika. Pedang itu melepaskan sinar cahaya putih dan menyelimuti tubuh Li Qingfeng, membentuk zona vakum dengan energi pedang yang muncul di atas kepala Li Qingfeng, mencegah siapapun mengamatinya. Di dasar Sungai Pedang, Qingfeng Li menatap pedang putih dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu karena dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menunggu pedang itu berbicara. Qingfeng Li, apa kau melihat Gold Saint? Apakah dia masih hidup? Tanya suara manis itu. Kalimat pertama adalah tentang Santo Emas. Dari nadanya, Li Qingfeng tahu bahwa dia mengenal Santo Emas dan mereka cukup dekat, kalau tidak, dia tidak akan terlalu mengkhawatirkannya. Qingfeng Li berkata, "Senior, saya tidak mengenal Santo Emas. Saya mendapatkan labu emas ini di Pulau Emas." Petik 2. Suara manis itu terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qingfeng. Ia pikir Li Qingfeng pernah melihat Saint Emas sebelumnya, tetapi ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Roh Kaisar Malam Kegelapan terbang keluar dari pedang dan berkata, "Lama tidak bertemu, Santo Frost." Kaisar Malam Kegelapan mengenali suara merdu di balik pedang itu. Itu adalah suara Santo Frost, yang telah dikenalnya sejak zaman kuno. Pada zaman kuno, Santo Frost juga merupakan penguasa suatu wilayah. Ia sangat terkenal di dunia kultivator timur. Apakah kau Dark Knight Saint? Ada keraguan dalam suara pedang itu. Adapun Santo Malam Kegelapan, dia pernah mendengar tentangnya di zaman kuno dan tahu bahwa dia adalah seorang master tertinggi. Namun, Santo Malam Kegelapan dibunuh oleh seseorang, jadi bagaimana dia bisa hidup kembali? Seolah menyadari keraguan Frost Saint, Dark Knight Emperor menjelaskan, "Aku memang telah mati ribuan tahun yang lalu. Aku bereinkarnasi dan sebagian ingatanku dari kehidupan masa laluku terbangun." Bab 1178. Menyeberangi Sungai Pedang.
Santa malam gelap, tahukah kau kemana perginya Santo Emas? Tanya Santo Embun Beku dengan nada khawatir dan kelembutan seorang wanita. Santo Frost dan Santo Emas dulunya adalah pasangan di benua kuno. Mereka bahkan pernah bertarung dan membunuh para dewa langit barat, mengirimkan getaran ke seluruh wilayah kultivasi diri. Akan tetapi, Saint Emas akhirnya hilang dan Saint Frost terluka parah, hanya meninggalkan sebagian jiwanya, dan mempertahankan hidupnya dengan energi pedang dari Sungai Pedang. Jiwa Frost Saint yang terpecah-pecah tetap berada di dalam pedang yang melindungi jiwanya dan menjaganya agar tidak menghilang. King Feng hanya bisa mendengar suaranya dan tidak melihat penampilannya, tetapi dari betapa merdu suaranya, dia menduga bahwa dia pasti cantik. Kaisar Malam Kegelapan memberitahu Santo Frost bahwa King Feng adalah orang yang ditakdirkan dan kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Langit di masa depan. Ia kemudian meminta Santo Frost untuk bergabung dengan King Feng. Selain itu, Kaisar Malam Kegelapan memberitahunya bahwa karena berhasil mendapatkan labu emas, pastilah Li King Feng telah menerima persetujuan dari Santo Emas. Dengan begitu, mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan Santo Emas di masa mendatang. Santo Frost akhirnya memutuskan untuk mengawal dan membantunya kapanpun ia membutuhkan. Selain itu, ia juga setuju untuk membantu Santo Frost menemukan Santo Emas di masa mendatang. King Feng berpikir sejenak dan menyimpan pedang es suci di cincin interspatialnya. King Feng terbang keluar dari dasar Sungai Pedang. Seluruh Sungai Pedang kini sepenuhnya dikuasai oleh King Feng karena ia memiliki pedang es suci. Kau, lelaki berambut pendek bergaun biru, kemarilah dan makanlah lumpur, kata King Feng menghampiri orang yang berlatih sendiri itu dan berkata tanpa emosi. Si pendek yang sedang berkultivasi sendiri itu ketakutan, wajahnya memucat. Ia tak punya pilihan selain mengambil pasir dari tanah dan memasukkannya ke dalam mulut sambil menghadapi tatapan tajam tanpa ampun dari King Feng. Penonton tak kuasa menahan tawa melihat adegan ini. Pria berambut pendek ini baru saja bersumpah bahwa King Feng akan mati, tapi kini, bukan hanya selamat, ia malah menjadi bahan tertawaan. Wajah pria berambut pendek itu memerah karena dipermalukan. Ia berbalik dan pergi karena tidak ingin diejek orang banyak. King Feng berjalan mendekati Ya Fei Bing dan berkata, ayo keluar dari sini. Petik 2. Tuan, kita tidak bisa menahan serangan sungai energi pedang. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Ya Fei Bing mengerutkan kening dan tampak bingung. Tidak apa-apa. Kita bisa menyeberang kalau aku mengizinkannya. King Feng tersenyum percaya diri. Omong kosong. Mana mungkin kau bisa sampai ke sana, bentak putri ketiga pada King Feng, karena tak percaya dengan ucapannya. King Feng melirik putri ketiga dan kemudian mengabaikannya sepenuhnya, yang membuatnya kesal. Jagoan. Tubuhnya perlahan melayang dan melesat menyeberangi sungai dalam sekejap. Semua orang terkejut dan tidak mengerti mengapa ia tidak diserang oleh energi pedang dari sungai. Tubuh Ya Fei dan Hun Tian juga terbang di atas sungai dan menyeberang ke sisi lain setelah King Feng. Ular kecil, ayo kita ke sana juga, anak anjing hitam juga terbang dan menyeberangi sungai seperti kilatan hitam. Dia juga tidak diserang oleh energi pedang dari sungai. Setelah melihat anak anjing hitam itu menyeberangi sungai dengan selamat, ular pemakan langit pun terbang dan menyeberangi sungai pedang. Jenderal Kepiting Emas, bagaimana kalau kau mencobanya, kata Pangeran Laut Timur sambil melihat ke depan. Jenderal Kepiting Emas mengangguk sambil terbang dan menyeberangi sungai pedang. Ia berhasil menyeberang ke seberang tanpa diserang energi pedang. Para kultivator lainnya sangat gembira saat melihat pemandangan ini, meskipun mereka tidak tahu mengapa sungai pedang tidak lagi menyerang mereka. Selama mereka menyeberangi sungai pedang, mereka akan selangkah lebih dekat ke darah naga es. Jagoan. Tubuh semua orang mulai terbang dan menyeberang ke seberang sungai. Ketika mereka semua mendarat, energi pedang dari sungai menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Energi pedang hanya ada karena Santo Frost. Sekarang, karena dia sudah tiada, energinya telah tersebar dan menghilang. Setelah meninggalkan sungai pedang, King Feng dan kerumunan terus bergerak maju. Ada atmosfer mengancam yang menyelimuti pulau es, dan cukup kuat untuk menekan kultivasi semua orang, membatasi kemampuan mereka untuk terbang. Setelah King Feng dan kerumunan meninggalkan sungai untuk sementara waktu, mereka bertemu dengan monster iblis. Macan iblis es. Harimau iblis es raksasa ini tingginya 50 meter dan dipenuhi bulu putih dengan kristal es di atasnya. Ia adalah monster iblis es yang tangguh, berada di tingkat kelima alam Raja Roh. Kebanyakan makhluk di pulau es adalah monster iblis es dan sangat jarang menemukan jenis lainnya. Manusia, aku suka kelezatan daging kalian. Maukah kalian menjadi santapanku, kata harimau iblis es sambil menatap ke arah King Feng dan kerumunan. Harimau iblis es mengancam mereka dengan agresif karena tak sabar melahap mereka. Ya Fei hendak maju dan melawannya, tetapi dihentikan oleh King Feng. King Feng tahu betapa kuatnya harimau iblis es ini dan dia memutuskan untuk menghabisinya sendiri. Harimau iblis es, aku di sini untuk kau makan, tapi hati-hati dengan gigimu, jawab King Feng dingin.
Mentah gelombang. Harimau iblis es mulai meraung saat ia memunculkan es raksasa di cakar kanannya dan hendak menyerang King Feng. King Feng mengulurkan tinjunya dan mengisinya dengan esensi vitalnya. Ia mengayunkannya ke es dan menghancurkannya berkeping-keping. Harimau iblis es tak percaya, manusia, sepertinya kau cukup kuat untuk menghancurkan esku, ya. Tapi, yang kau lihat itu hanya 50% dari kekuatanku. Sekarang, aku akan menunjukkan 70%-nya. Jagoan. Harimau iblis es tiba-tiba mengibaskan ekornya yang sepanjang 10 meter, menghantamkannya ke arah King Feng sambil membelah udara dan menimbulkan suara ledakan yang mengerikan. King Feng ragu-ragu sambil menatap harimau itu. Ia merasakan kekuatan luar biasa dari ekornya. Tinju pertama. Mengguncang langit dan bumi, King Feng mengayunkan tinju neraka pencekiknya ke arah ekor harimau iblis es, menciptakan gelombang sonik di udara dari kekuatan pukulannya. Ledakan terjadi ketika gelombang sonik menghantam ekor tiger. Semua pohon, pasir, dan bebatuan yang tertutup es hancur berantakan. Dalam sedetik, semuanya lenyap dan tempat itu kosong melompong. Harimau iblis es, tunjukkan semua kemampuanmu. Kalau tidak, kau takkan bisa mengalahkanku, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Harimau iblis es tampak terkejut karena tidak menyangka King Feng akan cukup kuat untuk menghadapi 70% kekuatannya. Ia segera terbang dan mengayunkan cakarnya ke arah King Feng. Harimau iblis es memutuskan untuk menghancurkan King Feng dengan kekuatan fisiknya kali ini. King Feng telah mendeteksi niat harimau iblis es, namun ia tidak menganggapnya sebagai ancaman. Ia ingin menguji kekuatan fisiknya, dan kini, harimau iblis es ini memberikan apa yang ia butuhkan. Bab 1179. Harimau iblis es. Ketika merasakan kekuatan harimau iblis es, ia mengaktifkan tubuh api penyucian fana. Seketika, tubuhnya membengkak dan kulitnya menjadi sekeras baja. Ia mengayunkan tinjunya ke depan, menyalurkan esensi vital ke dalamnya dan mengubahnya menjadi cakar emas raksasa. Ada sedikit energi emas di cakar itu. Energi emasnya adalah salah satu senjata rahasianya. Energi itu memiliki kekuatan luar biasa ketika dikombinasikan dengan tinju neraka pencekik. King Feng mengayunkan tinjunya, mencakar dengan ganas ke arah cakar harimau Ice Demonic Tiger. Ledakan. Cakar harimau Ice Demonic Tiger dan cakar milik King Feng bertabrakan dengan suara dentuman keras. Kekuatan benturan itu begitu dahsyat hingga menyebar keluar dan menggelapkan area di sekitarnya. Deng-deng. King Feng dan harimau iblis es keduanya mundur selangkah karena tak satu pun dapat menang melawan yang lain. Harimau iblis es kembali menggunakan cakar harimaunya dan menebas dengan ganas ke arah King Feng. Namun, setelah cakarnya sendiri mengenai cakar harimau iblis es, kekuatan fisik mereka pun berbenturan. Kekuatan mereka bersaing satu sama lain, dan keduanya mundur selangkah lagi. Meskipun harimau iblis es 2 tingkat lebih kuat dari King Feng, kekuatan King Feng dapat menyaingi harimau iblis es saat tubuh api penyucian fananya aktif. Harimau iblis es, apa kau melewatkan makan terakhirmu? Kau sangat lemah, kata King Feng mengejek sambil tersenyum dingin. Kilatan amarah muncul di mata harimau iblis es ketika mendengar ejekan dari King Feng. Beraninya berandalan ini mengejeknya. Harimau iblis es memuntahkan serangan gelombang spiritual yang berubah menjadi harimau spiritual. Harimau itu melompat ke arah King Feng, mencoba menyerang pikirannya. Harimau iblis es tahu bahwa tubuh fisik King Feng sangat kuat. Karena itu, ia mencoba mengalahkannya dengan serangan spiritual. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia telah memilih jalan yang salah. Raungan mengguncang langit, teriak King Feng. Itu adalah teknik pertama raungan singa, ia jarang menggunakannya kecuali dalam bahaya. Serangan spiritual King Feng berubah menjadi seekor singa yang menerkam ke arah harimau. Singa dan harimau dikenal sebagai raja binatang iblis. Mereka akan bertarung sengit setiap kali bertemu. Singa dan harimau bertarung dengan sengit dan saling mencakar. King Feng dan harimau iblis es berdiri di posisi semula sementara serangan spiritual mereka bertempur di udara. Wus! Dalam benaknya, King Feng melepaskan futon spiritualnya. Futon spiritual itu berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan menyerbu tubuh singa spiritual untuk memperkuat kekuatannya. Singa spiritual dan harimau spiritual awalnya memiliki kekuatan yang serupa. Namun, dengan bantuan futon spiritual milik King Feng, kekuatan singa spiritual menjadi 2 kali lipat. Ia menggigit harimau spiritual dan menggigit kepalanya. Harimau spiritual itu mengerang kesakitan saat tubuhnya yang besar dilahap habis oleh singa spiritual. Kekuatannya langsung diubah menjadi energi spiritual milik King Feng. Muntah. Harimau iblis es batuk darah dingin karena energi spiritualnya terluka. Harimau iblis es itu bodoh karena melawan King Feng dengan energi spiritualnya. Ia sedang mencari kematian. Energi spiritualnya tak terkalahkan. Selain futon spiritual, ia juga memiliki naga api. Tak seorang pun bisa mengalahkannya. Dengan sekejap,
King Feng bergerak mendekati harimau iblis es, ia mengumpulkan esensi vitalnya dalam tinjunya dan mengayunkannya. Tinju yang mengandung kekuatan luar biasa itu menghantam tubuh harimau iblis es dengan ganas. Tinju King Feng telah menghancurkan jantung harimau iblis es dengan ledakan keras. Seketika, harimau iblis es terbunuh, dan tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah. King Feng mengambil pedang cahaya emas dan berjalan ke sisi harimau iblis es. Ia menggunakan pedang itu untuk membelah perutnya dan mendapatkan pil iblis putih tingkat 5 dari alam Raja Roh. Sangat menyedihkan bagi harimau iblis es, yang dibunuh oleh King Feng sebelum sempat menggunakan pil iblisnya. Sambil memegang pil iblis itu, ia berjalan ke sisi Ya Fei Bing, lalu memberikannya kepada Ya Fei Bing. Secerca rasa terima kasih muncul di mata Ya Fei Bing. Sejujurnya, awalnya ia agak tidak senang menjadi pelayan King Feng. Namun, setelah berinteraksi dengan King Feng, Ya Fei Bing menyadari bahwa kekuatannya meningkat pesat saat berada di sisinya. Ia juga mendapatkan banyak keuntungan lainnya. Ya Fei Bing mulai merasa sangat beruntung karena memilih mengikuti King Feng. Jika bukan karena King Feng, kekuatannya tidak akan pernah meningkat sebanyak ini. King Feng membantu Ya Fei Bing untuk mengonsumsi dan menyerap pil iblis milik Ice Demonic Tiger. Ya Fei Bing duduk di tanah dan meletakkan pil iblis di telapak tangannya. Ia kemudian menggunakan esensi vital di dalam tubuhnya untuk menyerapnya. Dia berlatih teknik elemen es, jadi pil iblis sangat membantunya. Pil iblis itu mengandung sejumlah besar esensi vital elemen es. Esensi vital itu mengalir ke tubuh Ya Fei Bing dan berubah menjadi esensi vitalnya sendiri. Setelah menyerap sejumlah besar esensi vital, sebuah tanda tambahan muncul di dantian Ya Fei Bing. 5 tanda tersebut merupakan simbol petarung alam Raja Roh level 5. Selamat atas terobosanmu, kata King Feng sambil tersenyum di samping Ya Fei Bing. Setelah Ya Fei Bing mengonsumsi pil iblis Ice Demonic Tiger, ia menjadi petarung terkuat di antara mereka. Ia kini menjadi kekuatan yang bahkan lebih tangguh di sisi King Feng. Terima kasih guru, kata Ya Fei Bing penuh rasa terima kasih sambil wajahnya memerah. Dia tahu bahwa peningkatan kekuatannya semua berkat King Feng. Jika bukan karena pil iblis yang diberikannya, kekuatannya tidak akan bisa meningkat. Hun Tianxun menatap Ya Fei Bing dengan iri. Ia tentu tahu tentang Ya Fei Bing, pemimpin sekte Raja Es. Ya Fei Bing dulunya sangat lemah, dan bukan tandingan Hun Tianxun. Namun setelah mengikuti King Feng, kekuatannya meroket. Selain iri, Hun Tianxun juga sedikit cemburu. Dia juga pelayan King Feng, jadi mengapa King Feng memberikan semua barang bagus itu kepada Ya Fei Bing? King Feng sangat cerdik. Ia melirik Hun Tianxun sekilas dan langsung tahu apa yang dipikirkan Hun Tianxun. Wajar saja jika seseorang memberikan harta kepada satu orang, sementara tidak memberikan apa-apa kepada orang lain, maka orang lain itu akan merasa tidak senang. Misalnya, jika Anda memberi sepotong permen kepada Small Ming dan tidak kepada Small Hong, Small Ming akan senang sedangkan Small Hong tidak akan senang. Hanya ada 2 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, memakan permen itu sendiri. Dengan begitu, tidak ada yang akan merasa tidak senang. Kedua, membelah permen itu menjadi 2, dengan begitu, semua orang akan senang. Hun Tianxun tentu tidak akan senang jika King Feng memberikan pil iblis kepada Ya Fei Bing. Namun, pil iblis itu bukanlah permen, melainkan harta karun. Pertama-tama, akan sangat disayangkan jika dibuang begitu saja. Kedua, mustahil untuk membelahnya menjadi 2 karena akan menjadi sampah. Hun Tianxun, aku pasti akan memberimu harta karun berikutnya yang kita temukan, kata King Feng sambil tersenyum tipis kepada Hun Tianxun. Bab 1180. Hutan Es. Dahulu, King Feng adalah Raja Serigala Benua. Tentu saja, ia tahu pola pikir seorang petinggi. Salah satu cara untuk menaklukkan bawahan adalah dengan memberi hadiah setelah hukuman. King Feng telah mengalahkan Hun Tianxun dan menjadikannya budaknya. Karena Hun Tianxun telah menjadi pengikutnya, King Feng perlu memberinya semacam hadiah. King Feng memimpin rombongan maju. Tak lama kemudian, mereka bertemu seekor elang iblis es. Meskipun elang iblis es itu sangat kuat, kekuatan King Feng bahkan lebih dahsyat. Pertarungan berakhir dengan sangat cepat, karena ia mengalahkan elang iblis es itu dalam 10 serangan. King Feng menggunakan pedang cahaya emasnya untuk mengiris perut elang iblis es, di sana ia menemukan pil iblisnya. Hun Tianxun, pil iblis ini untukmu, kata King Feng sambil tersenyum tipis sambil meletakkan pil iblis itu ke tangan Hun Tianxun. Secerca kebahagiaan muncul di mata Hun Tianxun saat ia menatap pil iblis itu. Sungguh, King Feng memperlakukannya dengan sangat baik. Beberapa saat yang lalu, ia baru saja menjanjikan pil iblis, dan King Feng telah menepati janjinya. Hun Tianxun duduk di tanah dan mulai menyerap pil iblis. Pil iblis itu mengandung esensi vital yang sangat besar, yang mengalir ke dalam tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. 10 menit kemudian, Hun Tianxun telah menyerap semua kekuatan dalam pil iblis. Kekuatannya meningkat pesat.
Esensi vital mengalir di dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mengeluarkan suara retakan ketika ia berdiri. King Feng memimpin kelompok itu maju, dengan mudah menghancurkan musuh yang mereka temui. Setelah 30 menit, mereka tiba di sebuah hutan. Hutan es dengan pepohonan kristal putih. Setiap pohon tingginya lebih dari 100 meter dan menjulang tinggi ke langit. Tidak diketahui berapa lama pohon-pohon ini telah ada, karena mereka masih berdiri tegak di dalam hutan setelah berabad-abad. Pohon-pohon ini dikenal sebagai pohon es, yang hanya ada di pulau es. Mereka tidak ada di tempat lain karena mereka membutuhkan lingkungan yang dingin untuk bertahan hidup dan tidak menyukai kehangatan dan sinar matahari. Hati-hati, ada bahaya di dalam hutan es, kata King Feng kepada orang banyak. Rasa bahaya di hati King Feng sangat tajam. Ia sudah bisa merasakan bahaya itu, tetapi ia tidak tahu dari mana asalnya. Hutan es itu terlalu luas dan menutupi hampir separuh luas pulau. Raungan binatang buas terdengar sesekali dari hutan es, tampaknya tengah melampiaskan amarah mereka. King Feng mencoba melangkah menuju hutan es, namun, jalannya terhalang. Ada formasi susunan di luar hutan es. Karena sudah mempelajarinya, ia sudah ahli dalam formasi susunan. Dari pengetahuannya, ia tahu bahwa mereka telah bertemu dengan formasi susunan elemen es. Formasi susunan es tersebut terdiri dari 36 pohon es, membentuk kubah di sekitar hutan dan menghalangi jalan kelompok tersebut. Mudah untuk menghancurkan formasi itu, mereka hanya perlu menemukan inti formasi susunan itu. King Feng menatap ke depan dan mengamati 36 pohon es dengan saksama. Posisi pohon es membentuk lingkaran sempurna. Di tengah-tengah pepohonan, terdapat sebuah pohon putih kecil. Pohon putih kecil itu jauh lebih kecil dan sangat berbeda dari pohon es di sekitarnya, dan tampak biasa saja. Namun, King Feng tahu bahwa pohon kecil itu adalah inti dari formasi susunan. Formasi susunan itu akan hancur jika mereka menghancurkan pohon kecil itu. Satu jari membelah semuanya, kata King Feng saat dia menggunakan serangan pertama jari penakluk. Ujung jari King Feng memancarkan kilatan cahaya hijau. Cahaya itu menembus lubang besar di udara dan membelah pohon putih itu menjadi dua. Pohon putih kecil itu pun jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah pohon putih kecil itu hancur, formasi susunannya juga hancur sehingga King Feng memimpin kelompok itu ke dalam hutan es. Tepat saat mereka memasuki hutan, King Feng merasakan dingin yang menusuk. Hutan es itu begitu dingin sehingga King Feng dan yang lainnya menggigil dan bersin-bersin karena rasa dingin itu. Anjing ini bisa mati kedinginan. Kenapa di sini dingin sekali? Tanya anak anjing hitam itu. Di sini sangat dingin sampai-sampai si anak anjing hitam hampir mati kedinginan. Si ular pemakan langit juga merasakan dingin yang luar biasa. Hutan es ini seperti gua es bawah tanah yang membuat bulu kuduk meremang. Mengapa ada kabut di depan? Tanya Ya Fei Bing sambil menunjuk ke depan. Kabut putih menyelimuti mereka. Kabut itu dengan cepat menghilang di seluruh hutan. Jarak pandang begitu rendah sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk saling melihat. Guru, di mana Anda? Mengapa saya tidak bisa melihat Anda? Tanya Ya Fei Bing ketakutan. Ya Fei Bing terkejut karena dia tidak dapat melihat King Feng. Bukan saja dia tidak dapat melihat King Feng, dia juga tidak dapat mendengar suaranya atau merasakan energi spiritualnya. King Feng berdiri tidak terlalu jauh dari Ya Fei Bing. Namun, ia tidak bisa melihat Ya Fei Bing maupun mendengar suaranya. King Feng tidak dapat melihat Hun Tian Sun, Black Puppy, maupun Sky Devouring Snake. Kabut itu terlalu aneh. Seperti ruang hampa yang memisahkan segalanya. King Feng mengerutkan kening sambil melangkah maju. Ia memutuskan untuk meninggalkan kabut dan mencari Ya Fei Bing dan Black Puppy. Namun, King Feng tidak tahu bahwa ia berjalan ke arah yang berlawanan dengan Ya Fei Bing. Kabut tebal itu bisa membuat seseorang kehilangan arah. King Feng tidak tahu berapa lama dia berjalan karena dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di hadapannya. Itu adalah sinar matahari. Matahari sudah di depan. Aku hampir keluar dari kabut, kata King Feng riang sambil berlari ke depan. Di depannya, ada sebuah kolam, dengan seorang wanita sedang mandi di dalamnya. Wanita itu sangat cantik. Wajahnya menawan bak bunga mawar yang sedang mekar, dan kulitnya seputih salju bak bunga teratai putih tanpa celah. Bagian terindah dari wanita adalah matanya, cukup indah untuk menarik jiwa seseorang. Wanita itu berambut hitam panjang yang tergerai di bahunya yang seputih salju. Tulang bahunya seindah batu giok dan dadanya besar. Ia memancarkan aura menggoda. King Feng mengerutkan kening ketika melihat wanita cantik itu. Seberkas rasa takjub melintas di hatinya. Hutan es begitu dingin, tapi wanita ini malah mandi di sini. Anak laki-laki tampan, kenapa kamu tidak datang saja? Ayolah, kakak perempuan ini menyukaimu, kata wanita cantik itu menggoda sambil menunjuk ke arah King Feng dengan jarinya. Si cantik sungguh menggoda.
Ia tampak seperti peri, tetapi kata-katanya begitu menggoda. Pria manapun akan terpikat oleh kecantikan seperti dia. Tak terkecuali, King Feng. Ia mulai mendekatinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.